Kita lanjutkan. Ayat yang kedua yaitu kum fa'andir. Perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk berdakwah setelah Nabi Muhammad menerima wahyu kedua ini. Jadi wahyu kedua ini adalah perintah pertama kepada Nabi Muhammad untuk melakukan apa? Dakwah, yaitu kum fa'andir. Itu. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu merasa regreg lah dalam bahasa Sundanya. Dalam bahasa Indonesia apa ya? Pertama sudah ketika datang ke pamannya Siti Khadijah sudah mendapatkan penjelasan bahwa beliau adalah seorang nabi seperti penjelasan yang ada di dalam kitab Taurat gitu. Sekarang datang lagi malaikat untuk menurunkan wahyu yang kedua setelah lama. Nah, di dalam wahyu yang kedua inilah Nabi Muhammad mendapatkan tugas yang pertama untuk memberikan peringatan, memberikan pencerahan kepada masyarakatnya saat itu kum fa'andir. Nah, apa yang tugas peringatan, tugas dakwah, apa yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad saat itu, yaitu memberikan peringatan-peringatan karena cara hidup, konsep hidup saat itu sudah jauh dari konsep kebenaran. Oleh karena itu beri peringatan itu oleh Muhammad, jangan sampai kita kembali kepada jalan yang benar. Warabbaka fakabbir. Yang pertama tugas Nabi Muhammad untuk berdakwah itu adalah untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Tidak ada yang harus diagungkan kecuali siapa? Kecuali Tuhanmu, yaitu Allah yang telah mengurus dan mendidikmu. Rob itu kan begitu, Tuhan yang telah mengurus dan mendidik. Nah, fakabir di sini adalah untuk bertauhid kepada Allah. Jadi mengagungkan ini nanti realisasinya tentang masalah apa? Masalah ibadah. Oke. Wasiyabaka fatohir, dan terhadap pakaianmu maka bersihkanlah. Ini maknanya ada dua, ada makna secara tersurat dan ada makna secara tersirat. Makna secara tersurat, Nabi Muhammad ketika tampil berdakwah itu harus memakai pakaian yang bersih dan rapih. Bapak lumayan lah ya. Dan jangan memakai pakaian yang kotor. Itu karena ini adalah tugas pertama Nabi Muhammad. Anda sekalian nanti sesuai dengan keahliannya masing-masing, antara bimbingan konseling Islam dengan komunikasi penyiaran Islam, apalagi komunikasi penyiaran Islam. Nanti keahlian Anda itu adalah tabligh, berpidato, hitobah.
Anda juga sama, yang jurusan bimbingan konseling itu adalah berdakwahnya, berkomunikasinya adalah komunikasi interpersonal. Kalau KPI itu adalah komunikasi kepada halayak, seperti Pak Jujun. Ya, itu salah satu yang harus dikuasai oleh Anda sekalian. Maka ketika menghadapi halayak gitu, atau menghadapi pasien, bagi Anda ya BKI, nah maka wasiyabaka fatohir, terlebih dahulu harus memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, ayat ini ketika itu kan Nabi Muhammad tersungkur ke tanah, ya, karena rasa ketakutan kedatangan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyuruh bangun ketika tersungkur itu, dan menyuruh ke Nabi Muhammad untuk membersihkan pakaiannya yang kotor karena kena tanah waktu mendapatkan wahyu kedua itu. Itu mana secara tersurat. Mana secara tersirat, wasiyabaka fatohir itu, maka bersihkanlah pakaian batinmu. Mana pakaian? Jiwa kan pakaian, apalagi keluarga pakaian, harta pakaian, istri juga pakaian. Dalam ayat yang lain Allah menyatakannya seperti itu. Maka bersihkanlah gitu hatimu, jiwamu, sifat dirimu, keluargamu, hartamu, istrimu, dan yang lainnya. Wasiyabaka fatohir, sebelum kita andir, memberikan peringatan kepada masyarakat. Gitu. Warujiza fahjur, dan tinggalkanlah perbuatan dosa yang saat itu ditujukannya kepada Nabi Muhammad untuk tidak beribadah kepada tapekong saat itu. Apa itu tapekong? Berhala. Itu. Maka tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala. Sekarang maka tinggalkanlah perbuatan perbuatan dosa. Itu. Kemudian wala tamnun tastaksir, ketika kamu Muhammad, asalnya kepada Nabi Muhammad, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka jangan mengharap balasan yang lebih besar. Nanti kamu profesinya sebagai konselor, sebagai psikiater gitu, karena kamu adalah jurusan bimbingan konseling Islam, atau kamu juga sebagai komunikan mubalig, beres pidato, beres ceramah, mengharap naon tah, mengharap amplop, tong diterima amplop nama, piceun we, beli coklat nawanana esina. Ya, wala tamnun tastaksir, ketika kita menyampaikan dakwah, ikhlaslah gitu. Ketika kita berdakwah sesuai dengan profesinya kita, jangan mengharap ya. Itu karena pemberian dari mereka itu adalah merupakan penghargaan terhadap ilmu
yang dimiliki oleh ketika kita berdakwah itu. Gitu. Wala tamnun tastaksir wala rabbika fasbir. Dalam menjalankan perintah Tuhanmu ini untuk berdakwah, maka bersabarlah. Apa yang terjadi ketika menghadapi masyarakat ini? Ya, kepada Nabi Muhammad dulu dan kepada kita. Harus tetap. Sabar itu maknanya ada 3. Dalam ayat ini, sabar tetap di dalam ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi kita tetap menjalankan dakwah, melaksanakan dakwah untuk misi ajaran Islam, menyampaikan kebenaran. Ini adalah perintah pertama kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah. 7 ayat surat Al-Mudaththir ini itu dijadikan oleh kita sebagai bekal gitu untuk melaksanakan dakwah. Ya. Jadi konsep atau apa ya? Ya, konsep keberhasilan untuk kita berdakwah di masyarakat, maka 7 ayat ini harus menjadi prinsip dasar kesuksesan di dalam berdakwah bagi seorang dai, bagi seorang mubalik, bagi seorang konselor gitu. Inilah Allah memberikan rambu-rambu kepada seorang dai ketika akan berdakwah kepada masyarakat. Kenapa ayat ini menjadi pembahasan kita? Karena dakwah adalah menjadi profesi kita. Profesi itu adalah pekerjaan profesional. Kita bergelut di situ nanti. Anda akan menjadi seorang dai sesuai dengan tatarannya. Bari BKI Anda menjadi seorang konselor, maka ini kunci kesuksesan menjadi seorang konselor. Itu seorang mubalik Anda, KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Ini Allah telah memberikan rambu-rambu kalau ingin sukses di dalam berdakwah. Itu yang pertama adalah Pak berikan peringatan, ya, walaupun kita sedang dalam keadaan ketakutan, mudaththir itu. Kemudian warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatohir, warujza fahjur, wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Ini 7 kunci kesuksesan di dalam berdakwah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi Anda sekalian ketika nanti Anda sebagai ahli dalam berdakwah sesuai dengan profesinya masing-masing. Demikian mungkin pembahasan kita hari ini, pertemuan keempat, materi yang ketiga pada mata kuliah Ulumul Quran. Tidak ada ini pembahasan dalam Ulumul Quran gitu, karena salah satu LO learning learning objektif itu, kemudian learning outcome dari Anda sekalian adalah sebagai seorang dai gitu. Dai itu menjadi profesi Anda sekalian, keahlian Anda sekalian dalam berdakwah. Sehingga inilah pentingnya kita membahas surat Al-Mudaththir
ayat 1 sampai ayat 7 ini sebagai bekal berdakwah bagi Anda sekalian. Demikian kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.